Halo teman-teman semua, kembali bertemu lagi bersama saya Ezia Pino. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Baik teman-teman, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan tutorial meta-analisis ya. Pada video kali ini kita akan membahas ya, bagaimana kita melakukan analisis data di dalam meta-analisis menggunakan software yang menurut saya cukup powerful ya dibandingkan dengan software-software lainnya ya. Software yang akan kita coba gunakan untuk analisis data meta analisis kali ini yaitu software ini ya teman-teman. OpenMEE ya, nama softwarenya itu ya, OpenMEE. Nah, software ini teman-teman gratis ya, sifatnya open source, artinya kita bisa mengakses atau menggunakannya secara gratis, secara cuma-cuma tanpa perlu berlangganan ataupun membayar ya. Nah, kenapa kita memilih software ini? Nah, ini teman-teman berdasarkan pengalaman saya ya, setelah saya nyoba menggunakan software ini. Software ini sangat powerful ya jika dibandingkan dengan software-software gratis lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan analisis meta ya. Jadi dibandingkan JASP, kemudian Jamopi, maupun software lainnya ya, misalnya ini ya, Review Manager ya. Jadi ketiga software ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan analisis data di dalam meta-analisis. Tetapi kelemahannya yaitu kalau JASP sama Jamopi belum bisa melakukan analisis subgroup ya. Jadi tidak bisa melakukan analisis variabel moderator ya. Ketika variabel moderatornya itu berupa data kategori ya. Nah, untuk software Review Manager yang versi 5.4, ya ini sebenarnya sudah bisa ya melakukan subgroup analisis. Nah, hanya saja kekurangannya untuk software RefMan ini ya, Review Manager ini, dia hanya bisa melakukan analisis untuk data studi-studi eksperimental. Sedangkan untuk studi korelasi ya atau correlational study itu tidak bisa kita lakukan menggunakan software Review Manager yang versi 5.4 ya. Jadi salah satu keunggulan yang paling menonjol ya dari software OpenMEE ini yaitu kita dapat melakukan subgroup analisis ya. Subgroup analisis itu kita perlukan ketika kita melakukan analisis variabel moderator ya. Nah, bagaimana teman-teman cara kita mengoperasikan software ini? Nah, ini akan kita praktikkan di dalam video ini. Silakan nanti teman-teman menyimak video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, yang pertama kita perlu mendownload terlebih dahulu ya software ini ya. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya. Jadi silakan buka browser masing-masing. Kita ketikkan kata kuncinya OpenMEE ya, seperti biasa saja. Kita enter. Nah, ini teman-teman webnya ya. Kita klik. Oke, teman-teman, ini ya. Ini halaman atau website resminya ya dari software ini ya. Nah, software ini sifatnya open source ya atau gratis ya. Jadi siapapun bisa menggunakan software ini. Nah, sedikit informasi teman-teman bahwa sebenarnya software ini dikembangkan untuk bidang ekologi dan evolutionary biology ya. Nah, tetapi ternyata software ini juga bisa kita gunakan atau kita terapkan ketika kita akan melakukan meta-analisis di bidang social science ya atau ilmu-ilmu sosial, termasuk di bidang pendidikan ya. Nah, untuk mendownload software ini silakan teman-teman klik menu download ya. Nah, di sini silakan nanti disesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman miliki ya dan jenis atau tipe perangkat yang teman-teman miliki. Jadi untuk perangkat Mac ya ini linknya, kemudian untuk Windows ya yang sistem operasinya Windows ini ya untuk Windows 10 dan Windows 8 itu bisa juga bekerja di Windows 7 ya. Nah, berhubung saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu lagi mendownload software ini. Silakan nanti yang teman-teman yang belum dapat mendownload di sini ya. Coba kita buka ya.
Kita buka dulu, kita tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dia akan loading terlebih dahulu. Ini ya. Tampilan awal ya dari software ini seperti ini teman-teman ya. Nah, supaya kita bisa bekerja dengan software ini, ya pertama teman-teman kita harus mengimpor atau menginputkan datanya ke sini ya, ke lembar kerja dari software ini teman-teman ya. Nah, untuk memasukkan data, kita dapat mengimpor file ya dalam format CSV ya. Nah, jadi nanti kita format filenya dalam bentuk CSV ya. Nah, CSV itu bisa kita peroleh dari file Excel ya. Nah, contohnya ini teman-teman ya. Misalkan ya, saya sudah punya data ya. Data ini saya gunakan untuk menganalisis efek atau dampak penggunaan software GeoGebra terhadap prestasi belajar matematika ya. Ini datanya teman-teman ya. Jadi di sini ini nama studinya ya, ada kurang lebih sekitar 62 studi yang sudah berhasil saya kumpulkan ya. Kemudian di sini saya sudah menginputkan data ya dari paper-paper ini ya. NA ini menunjukkan jumlah sampel ya untuk kelas eksperimen. XA ini menunjukkan rata-rata untuk kelas eksperimen. Kemudian SDE ini menunjukkan standar deviasi atau simpangan baku untuk kelompok eksperimen ya. Sedangkan NC ini jumlah sampel kelompok kontrol, XC rata-rata kelompok kontrol, dan SDC-nya itu simpangan baku untuk kelompok kontrol. Nah, di sini teman-teman saya sudah mengidentifikasi 3 variabel moderator ya, yang saya duga ini akan mempengaruhi hasil dari meta-analisis ya. Itu variabel jenjang, region ya, atau negara, kemudian tipe publikasi ya. Nah, untuk jenjang ini kategorinya ada 4 ya, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Kemudian region ini, nah ini kategorinya banyak teman-teman ya. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia Selatan. Nah, khusus untuk Indonesia, Malaysia, dan Turki, karena ini studinya banyak ya teman-teman, ini tidak saya kelompokkan ke kelompok tertentu, tapi saya kelompokkan berdasarkan negaranya ya. Karena studi di Indonesia ditemukan cukup banyak ya, yang tentang GeoGebra, begitu juga dengan Malaysia dan Turki ya. Kemudian untuk tipe publikasinya, ini ada 3 jenis ya. Ada yang jurnal, proceeding, dan tesis ya. Nah, nanti kita akan lihat apakah variabel-variabel moderator ini mempengaruhi hasil meta-analisis kita ya. Nah, supaya bisa ini kita analisis menggunakan software OpenMEE tadi, langkah pertama kita save as ya file ini dalam format CSV ya. Kita simpan dulu ya. Nah, misalnya ini ya. Silakan teman-teman pilih yang format CSV, delimited ya. Ini ya. Jangan sampai pilih salah ya. Karena ada CSV yang lain juga, yang kita pilih yang ini ya, yang delimited. Klik. Kemudian silakan nanti diberi nama, misalnya saya beri nama data efek GeoGebra ya. Kemudian klik save. Oke. Nah, kalau sudah kita save dalam format CSV, nah langkah selanjutnya kita kembali ke software OpenMEE-nya ya, teman-teman. Nah, caranya kita klik file ya. Jadi untuk memanggil data ini tadi ya, kita impor ya ke dalam software OpenMEE. Kita klik file, impor CSV ya. Nah, untuk yang ininya ya teman-teman, kita tidak perlu diotak-atik ya. Kita ikuti saja default-nya ya. Kemudian kita cari filenya ya. Klik yang ini. Select CSV file ya. Kita cari lokasi penyimpanan kita ya. Kita cari dulu, saya simpan di sini ya. Ini ya data saya tadi ya. Kita open ya. Nah, kalau software ini berhasil membaca datanya, makanya di preview-nya akan ditampilkan tampilan seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini kalau dia sudah berhasil membaca datanya.
Berikutnya kita klik OK. Ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman softwarenya sudah berhasil membaca data kita tadi ya. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan teman-teman, kita merubah format ya, atau tipe data dari masing-masing kolom ini ya. Nah, untuk yang studi ya, untuk nama studi ini formatnya kita jadikan sebagai studi ID ya. Caranya kita klik di sini ya teman-teman, kemudian klik kanan ya. Kemudian kita pilih yang ini paling atas, mark as study ID column ya. Kita pilih ya teman-teman. Nah, nanti warnanya otomatis berubah menjadi warna kuning ya teman-teman ya. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk kolom yang ini sudah disetting sebagai studi ID ya. Nah, kemudian teman-teman untuk NE ini tadi kan menunjukkan jumlah sampel ya, atau jumlah partisipan yang terlibat di kelompok eksperimen ya. Nah, ini formatnya kita rubah ya. Caranya sama ya teman-teman. Klik di sini ya, klik kiri, kemudian klik kanan. Kita pilih change format. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada continuous, ada count. Nah, bedanya kalau data yang kita punya itu berupa data yang sifatnya bilangan bulat ya, maka kita pilih yang count ya. Tapi kalau nanti data yang kita inputkan itu berupa data desimal ya, artinya ada angka di belakang koma, kita pilih yang continuous ya. Nah, berhubung ini menunjukkan jumlah partisipan atau jumlah sampel, pasti tidak ada angka di belakang komanya, maka kita pilih yang tipe count ya. Kita klik. Nah, maka nanti warnanya berubah menjadi merah ini ya. Nah, sedangkan untuk yang XE ya, ini tadi menunjukkan rata-rata dari kelompok eksperimen ya. Ini sama, klik kanan ya, kita klik dulu. Kemudian klik kanan, kita rubah formatnya menjadi continue ya. Karena datanya berupa bilangan desimal ya. Ada angka di belakang koma. Kita klik ya. Maka dia akan berubah warnanya menjadi ungu ya. Ini bisa kita lebarkan sedikit ya kolomnya ya. Nah, seperti itu ya. Sama untuk standar deviasinya kita rubah juga formatnya ke continue. Nah, sedangkan untuk jumlah sampel kelompok kontrol kita rubah ya ke format count ya. Ini kita rubah ke dalam format continue ya. Kita lebarkan sedikit. Kemudian ini kita rubah dalam bentuk continue ya, dalam format continue. Kemudian untuk variabel moderator jenjang, region, atau negara dan tipe publikasi tidak perlu kita apa-apakan. Ini biarlah dia dalam format kategori ya. Jadi tidak perlu di otak-atik ya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung ya effect size ya dari masing-masing studi ya. Nah, ini salah satu teman-teman keunggulan ya yang menurut saya yang sangat menarik ya dari software OpenMEE ini. Kalau pakai software JSP seperti di video tutorial kami sebelumnya ya, effect size itu kita hitung terlebih dahulu secara manual dengan bantuan Microsoft Excel ya. Nah, sedangkan untuk software MEE ini, effect size ini dapat langsung kita hitung di dalam softwarenya ya, tanpa kita harus melakukan perhitungan effect size secara manual. Nah, ini salah satu keunggulan dari software ini ya, dibandingkan dengan software JASP. Nah, bagaimana cara kita menghitung effect size untuk masing-masing studi ini ya? Caranya kita pilih ya menu effect size, kita klik. Kemudian kita pilih yang calculate effect size ya. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini nanti teman-teman. Nah, berhubung ini ya, studi yang kita lakukan ini yaitu studi-studi eksperimental ya. Maka kita akan menggunakan tipe datanya itu yang ini ya teman-teman, yang means dan standar deviasi ya. Nah, ini ya. Nah, artinya di sini ada banyak pilihan, nanti ada 4 pilihan teman-teman ya. Jadi nanti input datanya ini bisa juga nanti berupa tabel kontingensi. Nah, ini biasanya digunakan untuk data-data yang menggunakan
odds ratio atau risk ratio ya. Kemudian juga bisa, jadi software ini bisa juga nanti menganalisis data yang inputnya itu berupa proporsi. Nah, bisa juga nanti untuk studi-studi yang korelasi ya. Nah, namun dalam kasus ini ya, kita coba pilih yang ini ya, yang karena datanya itu berupa rata-rata dan standar deviasi. Kita pilih ya, yang paling atas ya. Nah, kemudian untuk jenis effect size-nya ya. Nah, ini teman-teman ada beberapa pilihan ya. Ada raw mean difference, HD, kemudian ada in response ratio. Nah, kita pilih yang hedges ya, statistik D ya. Kita pilih yang ini ya. Nah, kalau raw mean difference ini biasanya digunakan ketika studinya itu memiliki skala pengukuran yang sama. Tapi karena ini skala pengukurannya berbeda-beda, kita pilih yang effect size hedges ya, atau statistiknya D ya. Kemudian kita pilih next ya. Nah, di sini kita pilih variabelnya ya, teman-teman ya. Nah, untuk control group, kita masukkan nilai min-nya ya. Kita klik panahnya ini ya. Min-nya itu tadi untuk kelompok kontrol XC ya. Kemudian untuk kelompok eksperimen XE ya. Kemudian standar deviasi untuk kelompok kontrol ini ya, SDC. Untuk kelompok eksperimen SDE. Kemudian ukuran sampelnya untuk kontrol ini. Kemudian untuk kelompok eksperimen NE ya. Oke. Ingat teman-teman, jangan kebalik ya. Pastikan bahwa data yang kita masukkan sesuai ya. Apakah itu kelompok kontrol atau kelompok eksperimen, jangan sampai terbalik ya. Kalau sudah oke, semua inputnya itu sudah kita pilih, berikutnya kita klik finish ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman langsung nanti dimunculkan ya effect size dari masing-masing studi ya. Semua effect size-nya langsung keluar seperti ini ya. Dan juga nilai variansinya ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan analisis data ya. Jadi ini baru proses penghitungan effect size. Nah, berikutnya kita akan melakukan analisis data untuk menghitung summary effect atau mean effect size dari semua studi yang kita jadikan bahan meta analisis kita ya. Caranya teman-teman, kita pilih menu analisis ya. Kemudian kita pilih yang menu meta analisis. Kemudian kita pilih yang standar meta analisis. Kita klik. Tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk data tipe ya, kita pilih yang ini ya. Yang mean and standard deviasi. Kemudian untuk effect size-nya, kita pilih yang ini ya, hedges D ya. Karena tadi kita menghitung effect size-nya menggunakan metode hedges ya. Nah, kalau sudah kita klik next ya. Nah, kemudian untuk control group dan experimental group ini biasanya otomatis sudah terisi ya. Karena tadi kita sudah sesuai dengan perhitungan effect size-nya tadi ya. Tinggal kita cek lagi apakah ini sudah benar atau belum ya. Sudah benar ya. Kalau sudah benar, pastikan effect size-nya itu D ya. Kemudian untuk variansnya itu nilainya varian D ya. Ini ya. Jadi sesuai dengan data ini ya teman-teman ya. Oke, kalau semuanya sudah oke, tidak ada lagi yang keliru, kita klik next. Nah, di sini teman-teman, ini kita diminta memilih ya, apakah semua studi ini akan kita analisis semuanya atau hanya studi-studi tertentu. Nah, dalam hal ini tentunya kita akan menggunakan semua studi ini ya sebagai bahan meta analisis kita ya. Kalau kita ingin memilih semuanya, silakan teman-teman klik select all ya. Kemudian klik next. Nah, kemudian di sini teman-teman kita akan memilih metode untuk analisisnya ya. Di sini misalkan kita memilih metode yang random ya. Metode random ini kan paling banyak ya digunakan ketika orang-orang melakukan studi meta analisis ya. Kemudian untuk random effect metodenya kita pilih yang sering digunakan itu metode yang ini ya, Dersimonian layer ya.
Kita klik saja. Kemudian untuk interval kepercayaannya 95% ya. Atau sehingga nanti alfanya 0,05. Oke, kita biarkan saja. Kemudian jumlah digit di belakang komanya itu 3 digit ya. Kita biarkan saja. Kemudian klik next ya. Kemudian nanti akan muncul dialog box seperti ini ya. Kita klik finish saja ya. Oke, kita tunggu. Nah, teman-teman, hasilnya langsung keluar ya. Ini ya. Nah, ini nilai estimate-nya, teman-teman ya. Jadi nilai estimate ini menunjukkan nilai mean effect size atau rata-rata effect size dari berapa studi ini? 62 studi yang kita analisis ya. Jadi ketemulah mean effect size atau summary effect-nya itu 1,0,50 ya. Kemudian batas bawahnya 0,834, batas atasnya 1,266, standar errornya 0,11 ya. Kemudian p-value-nya kurang dari 0,01. Artinya teman-teman mean effect size-nya ini signifikan ya teman-teman, sehingga kita bisa menyimpulkan ya bahwa dampak pembelajaran menggunakan GeoGebra itu efektif ya, cukup efektif di dalam pembelajaran matematika ya. Karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05 ya. Kemudian ini untuk statistik key-nya ya, untuk uji heterogenitasnya ya. Ini ketemu nilai tau-nya 0,679, kemudian nilai key ya, statistik key-nya ini ya teman-teman, 1188,6,08 ya. Kemudian t-value-nya itu 0,001 ya, kurang dari 0,01. Artinya signifikan, sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa variansi ya dari 62 studi yang kita analisis ini beragam ya, sehingga potensial untuk dilakukan analisis variabel moderator ya. Kemudian ini nilai I kuadratnya yaitu 94,87% ya. Ini menunjukkan bahwa keragaman dari variansi 62 studi yang kita analisis ini sangat tinggi ya. Itu 94,87% ya. Kemudian ini forest plot-nya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mana studi-studi yang effect size-nya itu tinggi ya. Ini bisa dilihat teman-teman ya, studi yang bagian bawah ini tinggi ya effect size-nya ya. Kemudian ada studi-studi yang effect size-nya bahkan negatif ya teman-teman. Nah, ini jadi kan ini sumbu nolnya ya. Ini yang di sebelah kiri ya. Garis nol ini menunjukkan bahwa efek size-nya negatif. Jadi kalau efek size negatif itu menunjukkan bahwa capaian di kelompok kontrolnya itu lebih baik dibandingkan kelompok eksperimen ya. Sedangkan kalau efek size-nya ini posisinya di sebelah kanan dari sumbu nol ya, dari garis nol ini menunjukkan bahwa capaian dari kelompok kontrol itu capaian dari kelompok eksperimen itu lebih baik daripada kelompok kontrol. Jadi dari 62 studi yang kita analisis ini terlihat bahwa hanya ada 3 studi saja, 4 ya, 1, 2, 3, 4 studi saja yang melaporkan bahwa penggunaan GeoGebra itu tidak lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tradisional atau pembelajaran yang dilakukan di kelompok kontrol ya, seperti itu. Nanti silakan teman-teman copy atau simpan ya forest plot ini ke Word ya untuk dijadikan laporan dari studi meta analisis kita. Begitu juga dengan hasil analisisnya ya, nilai summary effect atau mean effect size-nya dan juga hasil uji heterogenitasnya ya. Nanti bisa di copy atau ditulis ulang di laporan penelitiannya ya. Kita close ya. Nah, berikutnya saya ingin tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara melakukan analisis variabel moderator ya, atau subgroup analisis ya. Misalkan di sini kita ingin melakukan analisis apakah variabel jenjang ya yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi ini berpengaruh terhadap hasil meta-analisis kita ya. Nah, caranya ya teman-teman, kita pilih menu analisis ya, kita klik,
pilih yang meta analisis. Nah, kemudian kita pilih yang subgroup analisis. Kita klik ya. Nah, untuk tipe datanya sama seperti tadi ya teman-teman. Kita pilih yang means dan standar deviasi. Kemudian fx size-nya yang hedges ya. Kemudian kita pilih next. Klik next ya. Input datanya sudah selesai ya. Sudah oke. Kita next saja. Kemudian untuk semua studinya kita pilih semua ya. Kemudian next. Nah, ini kita diminta memilih. Jadi kan ada 3 ini variabel moderatornya. Yang mana yang akan kita analisis ya. Jadi kita pilih yang jenjang terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita ingin menganalisis pengaruh dari variabel jenjang ini, kita pilih yang jenjang ya. Kemudian klik next. Sama untuk metode analisisnya kita pilih yang random ya. Kemudian statistik atau metode random yang digunakan der Simonian layer, biarkan saja seperti ini ya. Kita klik next saja. Kemudian ini kita abaikan saja ya. Kita klik finish ya. Oke, kita tunggu hasilnya ya teman-teman. Oke. Nah, ini hasil yang kita peroleh ya teman-teman. Nah, jadi di sini dilaporkan ya. Jadi untuk variabel moderator jenjang ya, itu ada kategorinya SMA, perguruan tinggi, SMP, dan SD ya. Kemudian ini hasil analisis keseluruhan ya, atau mean effect size-nya ya. Jadi ternyata dari ketiga 4 kategori yang ada pada variabel jenjang ya, itu semuanya signifikan ya teman-teman. Jadi rata-rata effect size-nya itu semuanya signifikan ya. Karena semuanya kurang dari 0,005 ya. Nah, sehingga di sini kalau ditanya penggunaan atau penerapan GeoGebra itu paling efektif jika diterapkan pada jenjang apa? Nah, maka di sini kita bisa jawab ternyata GeoGebra itu akan paling efektif ya jika diterapkan pada jenjang SMP. Karena rata-rata mean effect size-nya paling tinggi ya. Kemudian disusul di SMA, perguruan tinggi, dan yang paling kecil itu di SD ya. Nah, kemudian kita ingin melihat ya forest plot-nya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya, untuk jenjang SMA ya, ini nilai mean effect size-nya ya sama seperti yang di sini tadi ya. Kemudian ini posisi ininya ya, mean effect size-nya ya untuk jenjang SMA. Ini posisi mean effect size untuk jenjang perguruan tinggi. Kemudian ini mean effect size untuk jenjang SD ya, SMP. Ini mean effect size untuk jenjang SD ya. Nah, pertanyaannya teman-teman ya, biasanya kan kalau di dalam melakukan analisis variabel moderator itu, apakah ya efektivitas penggunaan GeoGebra untuk masing-masing jenjang ini berbeda signifikan atau tidak ya. Nah, untuk menjustifikasi apakah bedanya signifikan atau tidak, kita perhatikan garis merahnya teman-teman ya. Nah, ketika ya garis merah ini menyentuh rata-rata effect size untuk masing-masing kategori, nah itu mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan penggunaan GeoGebra pada masing-masing jenjang ya. Jadi di sini kan terlihat irisannya ya teman-teman ya. Garis merahnya ini semua kena ya. Di SD kena, di SMP kena, di perguruan tinggi kena, di SMA juga kena. Jadi dalam bahasa sederhananya itu, GeoGebra itu mau diterapkan di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, itu sama saja ya. Meskipun nanti terlihat bahwa memang yang paling efektif itu ketika diterapkan di SMP ya. Karena efek size-nya paling tinggi, tetapi ini bedanya tidak terlalu signifikan ya dibandingkan dengan jenjang-jenjang lainnya. Seperti itu teman-teman ya, cara memaknainya ya. Nah, jadi begitulah cara kita melakukan subgroup analisis ya dengan menggunakan software OpenMEE ya. Oke teman-teman, demikianlah ya cara atau tutorial kita melakukan analisis data studi meta-analisis menggunakan software OpenMEE ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman atau bisa menginspirasi teman-teman yang tertarik dengan meta-analisis ya. Demikian teman-teman, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di video tutorial meta-analisis selanjutnya. Bye!